Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Titin Dwi Haryani. Dalam tugas video yang keenam ini saya akan menjawab pertanyaan tentang metode Bimba yang kedua, yaitu individual system. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa pengertian individual system? Individual system adalah pembimbingan minat belajar anak yang berpusat kepada anak. Artinya anak adalah sebagai sumber belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena tidak akan small step system atau bertahap jika tidak individual system. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melaksanakan pendekatan secara individual system? Yaitu untuk mencapai proses belajar yang bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran murid dan guru. Yaitu peran seorang murid adalah mengikuti proses kegiatan bimbingan belajar yang sepenuhnya menyenangkan, yaitu dengan cara bermain sambil belajar di kelas. Sedangkan tugas seorang guru atau motivator adalah memfasilitasi, memberikan proses bimbingan bermain sambil belajar yang suasananya menyenangkan bagi anak. Apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Yaitu individual system itu perbandingannya sedikit, materinya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak, dan kurikulumnya pun juga menyesuaikan kemampuan anak. Dan anak adalah sebagai sumber belajar. Sedangkan pada classical system, yaitu perbandingannya sangat banyak dan materinya itu seragam. Kurikulumnya pun sudah ditentukan dan guru adalah sebagai sumber belajar. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar mendapatkan pendekatan secara individual system? Yaitu dengan cara mengenali karakter anak, dan mencari tahu apa yang mereka sukai, dan kita sebagai seorang motivator berusaha untuk memasuki dunia anak-anak, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan anak. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Maka proses belajar akan bertahap atau small step system. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Maka anak akan merasa bosan, dan belajar itu adalah suatu beban, karena dalam classical system itu tidak berfokus kepada proses. Anak senang tidak senang itu harus mendapatkan nilai 100. Pertanyaan selanjutnya mengenai metode variation skill. Apa pengertian variation skill? Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang motivator untuk memvariasikan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Agar anak tidak mudah bosan, karena anak itu mempunyai rentan konsentrasi yang sangat pendek. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak bosan dan anak semangat dalam proses belajar. Sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu kegiatan membaca dan berhitung. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu bernyanyi, berdialog, dan bercerita. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik dalam Bimba itu, yaitu yang diutamakan adalah psikomotorik halus, yaitu seperti menulis, menarik garis, dan mewarnai. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan cara menggunakan teori Bandul, yaitu memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik yang kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan. Pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Ketika kegiatan itu menyenangkan bagi anak, maka anak dengan sendirinya akan mengulang kegiatan tersebut tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Ketika anak semakin sering mengulang, maka anak akan semakin sering latihan sehingga anak akan semakin mampu dan terampil. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Ketika anak sudah semakin mampu dan anak sudah semakin terampil, maka anak akan siap ke tahap selanjutnya. Di sini anak akan tumbuh minat belajarnya, yaitu minat yang bergelora. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.